Di depan mereka, orang berpakaian kayak ninja itu nundukin Pak Rohim yang udah nggak berdaya. Terus si ninja itu ngacungin pedang panjang, set, terus Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan segala selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita masuk ke segmen baru nih, namanya adalah pepes ketan. Kenapa pepes ketan? Karena pepes itu berhubungan sama konspirasi. Nah, pepes ketan ini kita bakal ngebahas tentang konspirasi dan kasus-kasus dan segala macam hal yang susah buat dijelasin di dunia ini. Di tahun 1998, pernah ada suatu kejadian nih, tepatnya di daerah Banyuwangi. Kejadian apa? Yaitu pembantaian orang-orang yang dianggap mempunyai kesaktian, kayak dukun, kuncen, atau segala macam lah. Nah, pembantaian ini dilakuin sama sekelompokan orang yang pakaiannya itu hitam semua. Mungkin mirip kayak ninja. Nggak tahu apa motif sebenarnya orang-orang berpakaian hitam ini menghabisi orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian itu. Di sini kita ada pengalaman nih dari seseorang yang kita sebut aja namanya Satrio. Di mana bapaknya Satrio ini pernah menjadi korban dari kekejaman sekelompokan yang memakai pakaian kayak ninja itu. Nah, kisahnya Satrio ini diangkat di Twitternya Zero Point. Jadi buat kalian yang penasaran sama versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa mampir tuh ke Twitternya Zero Point. Ada di sini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Mungkin bagi kalian udah ada yang tahu nih cerita tentang pembantaian di Banyuwangi tahun 1998. Cuma bagi belum tahu, stay tune terus. Udah pada siap? Mode pepes aktif! Waktu tragedi Banyuwangi itu terjadi, Satrio itu baru umur 11 tahun. Waktu itu dia lagi mondok nih di salah satu padepokan yang ada di Jawa Timur. Tepatnya di Banyuwangi. Tanah yang waktu itu terkenal sama kesaktian, klinik, sama magis. Suatu malam, Satrio dapat telepon nih dari pamannya yang ngasih kabar kalau bapaknya Satrio ini meninggal karena dibunuh sama orang misterius dan pelakunya itu belum ketangkep. Belum selesai nutup telepon, tiba-tiba aliran listrik di pondok itu padam, mati lampu total. Gak lama, kedengaran suara teriakan, tangisan dari segala arah. Dari atap-atap pondok, Satrio ini ngedenger ada suara langkah kaki. Kayak ada yang lari di atap gitu, kayak tak 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 tak. Terus dia intip lewat jendela tuh kan. Banyak orang-orang tuh pada lari-lari berhamburan, teriak-teriak histeris ketakutan. Awalnya Satrio kira itu lagi ada mungkin kebakaran atau huru-hara. Sontak dia ikut keluar kamar tuh. Tapi pas di luar, dia ini ngelihat orang-orang pakai pakaian serba hitam lagi nyeret guru-gurunya dia yang udah pada bersimbah darah. Tiap kali nginget kejadian itu, Satrio masih gemeteran lah. Karena bisa dibilang waktu itu benar-benar mencekam. Ngelihat guru-gurunya itu pada diseret, waktu itu Satrio mikir, apakah dia bakal berakhir nih kayak bapaknya, nyusul ke alam baka. Satrio sama teman-temannya langsung teriak histeris. Pas salah satu dari orang berpakaian hitam itu datang, nyeret salah satu gurunya. Kita sebut aja namanya Pak Rohim. Di depan mereka, orang berpakaian kayak ninja itu nundukin Pak Rohim yang udah nggak berdaya. Terus si ninja itu ngacungin pedang panjang, set, terus pas, ditebaslah leher Pak Rohim itu. Darah muncrat kemana-mana tuh. Sontak Satrio sama temen-temennya langsung histeris lah. Tapi kepalanya Pak Rohim belum lepas. Jadi si ninja itu lanjut nyembleh kepalanya Pak Rohim sampai kepalanya itu lepas. Abis ngelakuin itu orang pakaian hitam pergi gitu aja. Ninggalin jasadnya Pak Rohim tergeletak di atas tanah. Satrio ngeliat ninja-ninja itu lompat ke atap. Terus hilang dalam sekejap ditelan kegelapan malam. Kayak bukan manusia normal. Gak lama setelah orang-orang itu pergi, listrik dan lampu nyala lagi. Bersamaan dengan itu, kelihatan jelas mayat guru-gurunya Satrio. Yang dia inget waktu itu ada 4 orang, termasuk Pak Rohim. Banyak juga tuh orang yang luka-luka dan kiai-kiai atau guru-guru besar di pondok itu yang hilang, diculik, nggak tahu kemana. Dan di dekat setiap jasad-jasad yang udah tewas, itu ada tanda silang dan ada pesan yang bertuliskan dukun biadab
Peristiwa itu bikin geger satu Banyuwangi. Dan ternyata bapaknya Satrio juga dibunuh sama komplotan misterius itu. Gak lama setelah itu, Satrio baru tahu nih, kalau ternyata komplotan baju hitam yang kita sebut ninja tadi emang sengaja ngincer para dukun-dukun. Tapi kan Satrio waktu itu tinggal di pondok. Kenapa guru-gurunya juga dihabisin? Yang notabene guru-gurunya ini ya mungkin guru-guru ngaji lah gitu kan. Nah kenapa mereka ini dihabisi? Apa jangan-jangan gurunya Satrio itu nggak tahu apa motif sebenarnya, cuma komplotan ninja ini kayak merangin klinik gitu loh. Dan emang bener, waktu itu praktek ilmu hitam masih benar-benar kental dilakuin di daerah Banyuwangi. Dan bahkan dilakuinnya itu secara terang-terangan. Satrio yang tinggal di desa udah biasa tuh ngeliat bola-bola api berterbangan. Yang tandanya, sepengetahuan gue ya, kalau ada bola api di atas rumah, tandanya ada santet lagi dikirim. Ritual mistis, sampai pagebluk. Pagebluk itu setahu gue wabah. Itu udah nggak asing di sana. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, punya dukun, atau minimal orang yang dipercaya punya kesaktian lah. Tapi tragedi Banyuwangi tahun 1998 ini, itu pertama kali terjadi gerakan masif yang mengincar para dukun-dukun santet buat dihabisin. Waktu itu seluruh sudut Banyuwangi mendadak mencekam dan sepi. Gak ada tuh orang-orang yang berani keluar rumah habis maghrib. Bahkan buat sekedar sholat jamaah di masjid aja tuh was-was. Tanggal 6 Februari 1998, Bupati Purnomo Sidik waktu itu ngedarin yang namanya itu radiogram. Jadi pesan lewat radio yang berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi buat ngedata nih. Ngedata orang-orang yang dianggap punya kesaktian atau kekuatan magis, dengan kata lain dukun lah. Supaya mereka-mereka ini dapat perlindungan dari aparat. Tapi yang terjadi setelah diedarinnya radiogram itu, justru pembantaian di Banyuwangi makin menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah dan korban-korbannya itu adalah orang-orang yang udah didata tadi. Dalam sehari mungkin bisa ada 2-9 orang lah yang tewas. Sehingga masyarakat waktu itu berasumsi bahwa radiogram bupati itu adalah penyebab dari pembantaian tersebut. Dan sebenarnya radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut kemungkinan adalah dalih pemerintah buat membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologinya nih sama pemerintah. Terlepas dari spekulasi yang muncul gara-gara radiogram itu, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarin itu bertujuan emang buat ngelindungin orang-orang yang punya kekuatan supranatural, penerapannya itu kurang tersembunyi. Jadinya informasi tentang orang-orang yang didata tersebut bocor ke masyarakat luas. Berdasarkan hal itu, para ulama di Banyuwangi menilai kalau kepemimpinan si Bupati Pur ini gagal. Dan mereka ngebentuk gerakan 101 nih namanya, yang menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya. Komplotan misterius itu makin sadis. Orang-orang yang dianggap dukun santet itu, jasadnya pada digantung-gantung itu di pohon-pohon. Satrio dan yang lainnya benar-benar ketakutan ngeliat itu. Karena pendataan terhadap orang-orang yang dianggap dukun itu makin gencar dilakuin. Tapi seiring dengan itu, orang-orang yang dianggap dukun itu juga pada tewas. Waktu itu masyarakat udah gak percaya lagi sama aparat. Sebagian besar bahkan menuding kalau peristiwa ini adalah perbuatan oknum politik. Karena pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 98 itu ya, terjadi juga reformasi Orde Baru. Kita tahu semua lah kasus 98 itu kan. September 1998, jumlah orang yang meninggal itu makin meluas. Mencakup gak cuma dukun santet, tapi juga dukun suwuk, kayak semacam orang yang suka nyembuhin penyakit-penyakit gak normal gitu lah. Kiai, bahkan guru-guru ngaji. Setiap hari pasti ada aja jasad yang ditemuin. Dan dalam tempo waktu yang bisa dibilang singkat, sampai Oktober 1998, korbannya itu udah mencapai ratusan. Kalau kalian ada di masa pas teror ninja itu lagi gencar-gencarnya, kalian pasti ingat kalau nggak cuma di Banyuwangi, tapi satu pulau Jawa juga siaga. Karena waktu itu beritanya benar-benar menggemparkan media nasional. Dulu itu di koran, majalah, sama TV itu rame soal itu. Kalian boleh tanya tuh bapak-bapak kalian tuh. Pasti kebanyakan pada tahu tentang kasus ini. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kamling makin kencengin. Bahkan di pondok Satrio, dia ini diajarin tentang ilmu bela diri. Buat jaga-jaga kalau ngadepin situasi terburuk kayak gitu lagi. Tapi
Desa-desa udah siaga. Pos kamling digencarin. Gak ngebuat komplotan ninja itu berhenti. Bahkan di desa seberang, gak jauh dari pondok Satrio, dia dapat berita nih kalau mendadak banyak orang-orang tewas gara-gara keracunan. Menurut berita yang beredar, sumur di desa itu udah diracun. Cuma gak tahu nih yang ngeracun siapa. Kiai pondok Satrio yang hilang juga belum ketemu. Pencarian masih terus dilakuin tuh secara mandiri ya, tanpa melibatkan aparat. Yang nyari itu cuma orang-orang pondok aja. Waktu itu, seluruh praktisi supernatural alias dukun-dukun akhirnya melawan. Tapi, situasi malah makin parah. Terjadi perang ilmu nih yang dibagi jadi dua kubu. Paling parahnya adalah peperangan ilmu hitam yang kerasa benar-benar nyata. Dampaknya itu parah bahkan buat masyarakat biasa kayak Satrio. Di pondok Satrio misalnya, nggak tahu ritual apa yang lagi dilakuin di situ. Pokoknya, gara-gara ritual itu ngebuat suasana pondok jadi bener-bener beda. Kecium aroma kemenyan di mana-mana. Dan beberapa kali terjadi kerasukan di pondok. Paling parah itu dialamin sama Bu Yeti. Yaitu pengurus pondok yang kerasukan sampai jalan itu kayang di lorong asrama. Waktu itu nggak ada satupun yang berani keluar kamar. Pokoknya tutup dan kunci itu pintu. Salah satu gurunya Satrio, sebut aja namanya Pak Samir. Beliau kejar itu si Bu Yeti sambil teriak. Pokoknya jangan ada yang keluar kamar. Tapi sosok yang ngerasukin Bu Yeti itu bilang, "Piye caramu ngusir setan? Yen kon bolonan karo setan." Sosok yang ngerasukin Bu Yeti itu kayak ngejek Pak Samir. Dan pas Satrio intip dari dalam kamar, itu mukanya Bu Yeti udah pucet dan urat-uratnya itu pada keluar. Langsung serentak tuh para santri baca doa dari kamar masing-masing buat ngebantuin Pak Samir. Malam itu pertama kalinya Satrio ngelihat orang kerasukan sampai sebegitu ngerinya. Bahkan dia sampai mampu nyakitin orang di sekitarnya. Satrio sempat ngedenger Pak Samir kayak kesayat pisau gitu. Pas lagi berhadapan sama Bu Yeti itu di area masak gitu, kayak semacam dapur bersama. Sebelum akhirnya Bu Yeti ini ngerangkak kayang ke lorong asrama. Yang jadi pertanyaan, kok bisa tiba-tiba Bu Yeti ini kerasukan makhluk sampai sebegitunya? Apakah mungkin gara-gara sesajen yang dipasang buat nangkal para ninja-ninja itu? Atau dampak dari perang ilmu hitam yang gue bilang tadi yang terjadi di sekitaran mereka? Waktu itu, ketakutan Satrio sama yang lainnya udah gak bisa digambarin lagi. Apalagi, pembantaian dukun-dukun santet sama ninja-ninja itu bukan lagi terjadi di malam hari doang. Tapi sekarang udah terjadi di siang hari. Banyuwangi saat itu bener-bener udah kayak kota mati. Orang-orang itu pada takut buat sekedar keluar rumah. Perang ilmu hitam makin gencar. Satrio sama yang lainnya jadi sering denger suara ledakan di malam hari. Dan itu bukan bom. Korban-korban banyak meninggal gak wajar tuh. Dan Satrio ingat betul. Gak lama setelah itu, banyak gelandangan sama orang-orang gila nih mendadak bermunculan. Orang-orang gila ini nunjukin hal yang janggal. Kayak mereka ini, maaf ya, gila gitu ya. Tapi bisa menjawab pertanyaan penanya dengan baik. Cuma, ketika mereka ditanya dari mana mereka berasal, asal-usulnya gitulah. Mereka tingkahnya jadi kayak orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat kalau orang-orang gila sama gelandangan-gelandangan yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya terlibat di pembantaian itu. Dan mereka-mereka ini diduga adalah ninja-ninja yang kalah adu ilmu. Pada akhirnya, nggak tahu kenapa, pergerakan para ninja itu tiba-tiba berhenti. Nggak ada pembunuhan lagi. Dan para orang-orang gila yang mendadak bermunculan itu tiba-tiba hilang gitu aja. Lenyap nggak tahu kemana. Dan alhamdulillah kiainya Satrio berhasil ditemuin. Masih hidup tapi dalam kondisi kritis. Lagi diikat di pohon sama jasad-jasad yang udah berkelimpangan tuh di sekitaran. Di tengah-tengah hutan pohon karet. Gimana ceritanya itu kiainya Pak Satrio bisa ditemuin? Ceritanya lumayan panjang. Intinya banyak hal-hal di luar nalar lah yang terjadi. Mungkin cerita ini kita bakal bahas di kesempatan lain. Cuma satu nih yang masih jadi pertanyaan. Sosok komplotan berpakaian hitam itu atau ninja-ninja itu, siapa mereka sebenarnya? Mereka ini manusia atau bukan? Oke teman-teman, gimana tuh tadi pepes ketan tentang tragedi Banyuwangi di 98 itu? Kalau nggak percaya, kalian bisa tanya deh bapak-bapak kalian atau sesepuh-sesepuh kalian, orang-orang tua, ya pasti mereka tahu tentang cerita ini. Ini emang benar adanya. Dan sampai sekarang, yang nyuruh gerakan ini masih belum ketangkep coy. Masih jadi misteri. Siapa dalang di balik semua ini? Gimana tuh pepes ketannya?
Kalau ada masukan, tulis di kolom komentar ya. Karena ini baru pertama kalinya gue ngebahas tentang konspirasi semacam ini. Mungkin kalau kalian suka dan kalian tertarik, kita bakal bahas tentang konspirasi-konspirasi lainnya. Stay tune terus. Jangan lupa like video ini dan bagi belum subscribe, ayo subscribe sekarang cerita ini. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan pepes ketan lainnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.